Selamat Ya, malam. Bu. Siap, Bu. Kita mulai aja ya. Selamat malam Pak Yonatan. Selamat malam Pak Erik. Dan istri. Saya lupa terus namanya. Agustin. Agustin. Mari kita mulai, kita lalu selidiki. Sebelum mulai, kita naikkan pujian dulu ya. Iya, Bu. Selidiki aku. Mari kita minta kepada Bapa di surga untuk menyelidiki hati kita. Mari membawa hati kita yang lembut, yang siap untuk dikoreksi, yang siap untuk bertobat. Amin. Amin. Karena Tuhan mengasihi saudara. Bapa sangat mengasihi saudara. Mari menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Aduh, sorry Opa, saya lupa lagi ngirim lagu. Oh, sudah. Oh. Sudah. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kudus mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi Bapa, selidiki hati kami. lihat hatiku, Apakah aku masih Yesus, tahu dan menilai hidupku ada yang sembunyi bagimu. aku lihat. Aku lihat kebaikanmu yang habis di hidupku. bertujuan sampai akhirnya kau dapat bertiap. Aku tetap setia, ku berjuang. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia, kau dapati. aku Tetap setia. Amin, inilah doa kami dan kerinduan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau menyelidiki kedalaman hati kami, motivasi kami yang seringkali kami tidak menyadarinya, Tuhan. Kami sendiri seringkali tidak tahu ada apa dengan hati kami. Selidiki hati kami. Singkapkan semua yang tersembunyi. Singkapkan semua yang terselubung sehingga kami mengetahuinya dan kami datang di hadapan-Mu dan kami bertobat di hadapan-Mu dan Engkau yang akan memulihkan kehidupan kami dan kami akan berlari kepada tujuan. Dan kami rindu, kami tetap setia sampai akhir. Setia berjalan di dalam kebenaran. Setia untuk menjaga
malam ini. Malam ini Roh Kudus Kelihatannya ada masalah internet di tempatnya Bu Esther. Nggak enggak ada suara, tes. nggak ada suaranya nih. Nah, sekarang ada. Sekarang Tes. ada. Ada, Kedengeran? sudah. Udah ada. Oke. Udah nak. Silakan dilanjutkan, tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Itu nggak tahu internetnya saya ya. Bapak, kami mohon Allah Roh Kudus tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Dan aku katakan diprotek dengan kuasa darah Yesus. Setiap kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, aku katakan kau diam dan pergi keluar di dalam nama Yesus. Perlindungan kuasa darah Yesus turun atas kami dimanapun kami berada, termasuk di Som Singkawang. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Karya tulisnya sudah saya baca dan cuma satu yang betul. Yang lain mungkin 80% tidak menyimak atau tidak membaca Alkitabnya dengan baik, sumber bacaannya nggak dibaca, atau kebingungan, atau saling nyontek. Saya baca loh tulisan saudara, dari awal sampai akhir saya selalu baca. Cukup prihatin, tapi it's okay. Cuman saya ingin membahas saudara, di antara saudara, menurut saudara, karakter Saul dengan karakter Daud bedanya apa? Ayo Bisom. Pika apa Pika? Ayo Pika jawab. Kalau karakternya Saul, orangnya suka menolak titah Tuhan. Karakternya menolak titah Tuhan, terus dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Gamaliel. Iya, Bu. Apa perbedaan Saul dengan Daud? Kalau Saul hampir sama kayak Pika, Bu. Apa si Saul nggak apa ada sama Tuhan dia, Bu. Nggak apa? Nggak ngikut apa kata Tuhan gitu. Anton, bagaimana Anton? Kalau menurut saya sih karakter Saul itu orang yang sombong terus tidak taat. Sedangkan Daud itu orang yang menerima, ya orang yang setia ya, menerima apapun keputusan Tuhan. Tesi, gimana Tesi? Kalau Daud, dia orang yang takut akan Tuhan, mengasihi, dan suka membaca firman Tuhan, Bu. Coba kita dengerin dari Desi. Apa Desi menurut kamu?
Kalau menurut saya, kalau si karakter Saul menyombongkan diri, terus tidak mentaati perintah firman Tuhan, terus melanggar titah Tuhan, terus apa yang dipercayakan sama dia itu disombongkannya. Terus Oke, kalau terakhir Daud, ya. Terakhir saya pengen dengar dari Sarah. Mana Sarah? Kalau Saul, dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Dia disuruh membunuh semua orang Amalek, tetapi dia menyisakan kambing domba yang terbaik dan ke, kepala rajanya disisakan untuk dia merencanakan untuk mempersembahkan korban itu untuk Tuhan, tapi Tuhan itu menyuruh dia untuk memusnahkan semua itu, tapi dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau Daud, dia membalaskan dendam, dia membalaskan membalaskan kemarahan Tuhan kepada orang Amalek. Pak Erik minta tolong pastikan besok mereka semuanya baca ya. Baca ulang Alkitabnya. Boleh ya Pak Erik ya, minta tolong ya. Pastikan semuanya baca dengan baik-baik. Dan saya minta ayat emasnya yang membedakan karakter keduanya yang mana. Minta tolong ya Pak Erik ya. Ya, jadi pada beberapa memang udah dikasih, padahal awal banget dikasih, tapi pada nggak ngerjain, terus hari H. Pada hari H ngerjainnya gitu. Gak apa-apa sih. Sebetulnya ya saudara, karakter Daud dengan karakter Saul sangat beda sekali. Hanya dengan satu kalimat aja sudah cukup. Mungkin 2 kata atau 3 kata. Karakternya yang sangat jelas adalah dari Saul adalah udah salah, ngeyel lagi, galak lagi. Dikasih tahu galak. Nah itu karakter Saul. Saul itu dikasih tahu malah galakan dia kalau walaupun salah. Udah salah, galak lagi. Satu kalimat, udah salah, galak lagi. Itu Saul. Tolong cari ayatnya di mana. Kalau Daud dikasih tahu salah, dia langsung tersungkur. Sangat mudah kan membedakan Daud dengan Saul. Tapi karakternya yang satu dari utara, yang satu ke selatan. Sangat beda banget. Dan ingat, setiap tindakan yang diambil baik oleh Saul dan oleh Daud memiliki resiko, memiliki konsekuensi. Yang dilakukan Saul, konsekuensinya atas ketidaktaatannya adalah apa? Dia kehilangan kerajaannya. Tolong cari ayatnya, kasih ke saya. 2 nih. Di ayat mana dia kehilangan kerajaannya? Dan menimbulkan penderitaan selama 13 tahun. Penderitaan kepada seluruh rakyat Israel. Kalau Daud, konsekuensi daripada kejahatannya adalah pedang tidak beralih daripada keluarganya. Dia diubah sama Absalom. Dan yang kedua, anak dari perjinahannya mati. Jadi saya minta ayat 3 ya pada saudara. Oke. Hari ini saya ingin melanjutkan daripada karakter. Seperti minggu lalu dikatakan bahwa pusat dari seluruh perubahan daripada karakter kita sebetulnya bisa dimulai dari pikiran kita, betul? Sebelum kita mau masuk kepada perubahan karakter, saya rindu saudara melihat satu hal yang sangat penting sekali. Semoga ada ya. Rasanya saya foto tadi. Tidak terfoto. Nah,
Saya ingin membahas kembali satu karakter dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan minggu lalu. Masih ingat? Pasti tidak ada yang ingat. Saudara bisa mengingat ketika saudara kecil, saudara sering diperlakukan dipuji atau dicela oleh di keluarga saudara atau di lingkungan saudara. Dicela. Dicela. Nah, kalau saudara sering kali dicela, sering kali dikomplain, sering kali dikata-katain, saudara akan tumbuh dengan satu kebiasaan suka memaki, suka marah. Kalau di lingkungan keluarga saudara seringkali tercipta permusuhan, atau di sekolah saudara sering terjebak dengan permusuhan, atau di lingkungan saudara terjebak dengan permusuhan, apa yang akan keluar? Karakter apa yang keluar? Saudara akan senang bengkelahi. Coba cek. Akan sangat mudah. Akan sangat mudah kalau saudara reaksi satu dengan yang lain. Akan sangat mudah kalau seneng ngajak berantem orang. Oh, dulunya dia sering ngalami permusuhan, lingkungannya sering ngalami permusuhan. Jadi semua itu bisa diubah. Saudara mesti taruh di pikiran saudara, seluruh karakter saudara bisa diubah. Kalau saudara mau. Kalau di lingkungan saudara, di keluarga saudara, terbiasa saudara dengan melihat sesuatu yang ketakutan, menakutkan, atau di sekolah saudara melihat guru atau teman-teman yang suka berantem. Dulu saya waktu SMP, saya lihat anak-anak laki-laki itu main jotos-jotosan persis di belakang muka saya. Jadi si kepalanya itu bunyi, saudara, puak, kena pipi, kena itu, kedengeran sekali. Jadi keluar darah dari hidung, dari mulut, terus dari mata, sobek. Itu saya ngelihat sendiri. Dan dari situ saya selalu ketakutan kalau ngelihat laki-laki, ketemu laki-laki, ngomongnya kencang. Saya takut. Saling maki gitu, saya takut. Nah, kalau saudara hidup di dalam lingkungan yang serba ketakutan, saudara akan selalu cemas. Saudara akan merasa cemas dalam hati saudara. Aduh, jangan ya seperti saya. Dulu, sekarang saya enggak. Dulu, kalau ngelihat orang laki, nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil, anak-anak remaja kan kalau ABG itu tarik napas deh. Kalau dia udah teriak-teriakan terus main jotos-jotosan, itu saya udah ngeri buat saya. Itu menimbulkan kecemasan. Terus, kalau di dalam lingkungannya saudara sering kali dikasihani, bukan disayang ya, beda dengan disayang atau dikasihani, beda. Kasihan nggak dia, ya udahlah. Seharusnya saudara nggak perlu diperlakukan begitu, kasihan. Entah di keluarga, entah di lingkungan, entah di sekolah, saudara sering dikasihani, ujungnya saudara akan mengasihani diri sendiri. Lebay. Tapi ada kabar baiknya adalah bahwa seluruh karakter yang saudara bawa dari rumah saudara, dari lingkungan saudara, dari sekolah saudara waktu kecil, itu bisa diubah. Caranya gimana? Nah, sebelum saudara tahu caranya, sekarang saya tanya sama kalian. Saudara mau berubah nggak? Mau. Yakin? Yakin. Pasti ya? Pasti. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau saudara nggak mau. Gini, satu-satunya cara adalah pikiran adalah pusat kendali. Satu-satunya cara untuk mengendalikan pikiran hanya ada satu cara, yaitu mendudukkan pikiran kita kepada Kristus. Saudara bisa baca 2 Korintus 10 ayat 5. Coba tolong bacakan satu orang. 2 Korintus 10 ayat 5. Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan seluruh pikiran kepada Kristus. Ini teorinya. Betul, saudara? Pikiran kita ini dalam 1 menit bisa macam-macam. Nah, bagaimana menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Itu kan praktek. Betul nggak? Prakteknya seperti apa? Kalau secara teorinya menaklukkan seluruh pikiranku kepada Kristus, tahu. Contoh ya, kemarin setelah Zoom, mungkin jam 10 malam, saya batuk-batuk. Mungkin bukan batuk, mungkin saya menjelang mau tidur. Terus baru saja saya mau rebahan, saya ngelihat ada satu sosok wanita di dalam kamar ya, pakai rok merah pucat, bunga-bunga. Saya cuma lihat gini, siapa Tuhan? Saya taklukkan pikiran saya untuk tidak takut. Ada penghuni asing yang tidak diundang masuk ke kamar saya. Lalu saya bilang, Tuhan, Esther harus apa? Tuhan bilang, aku ada bersama dengan kamu. Kamu ada di dalam kapal, dan aku ada bersama dengan kamu. Nggak perlu takut. Oh, oke. Saya nggak perlu takut. Dia penghuni liar. Bukan rumahnya di sini. Lalu, bilang, coba kalau saya tidak menaklukkan pikiran saya kepada Kristus, apa yang akan saya lakukan? Takut, bukan? Iya. Turun dari tempat tidur juga nggak mau kali. Lalu besok paginya, ketika anak saya sekolah, pindah kamar, 6:30 atau jam 7. Saya buka pintu teras, saya mencium bau kemenyan. Saya cari, di mana ini kemenyannya? Terus saya tanya, Tuhan, ada apa? Tuhan bilang, ada yang kirim, Esther. Oh, Esther harus apa, Tuhan? Nggak perlu. Perlindungan Allah cukup atas engkau. Dan saya beraktivitas, dan itu hilang. Betapa pentingnya saudara menaklukkan seluruh pikiran saudara kepada Kristus. Bagaimana caranya untuk menaklukkan pikiran saudara kepada Kristus? Sebanyak mungkin saudara merenungkan firman dan memperkatakannya. Apa yang saudara lakukan ketika melek mata? Buka mata, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, dan apa yang saudara katakan. Itu mempengaruhi saudara 1 hari ini, dari pagi bangun tidur sampai saudara tidur lagi. Bangun sampai tidur, itu yang menentukan saudara. Saudara memenuhi pikiran saudara dengan apa? Saya begitu melek mata, saya akan proklaim gini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu dan rahmatmu baru bagi saya sehari ini. Ada sesuatu yang baru yang Allah sedang berikan bagi Esther, yaitu kasih karuniamu, rahmatmu, berkatmu, belas kasihanmu, dan aku terima. Thank you Jesus. Dan saya proklaim lagi, pikiran saya hari ini dibaharui, batin saya dibaharui, dan roh saya akan dibaharui. Sehingga saya akan memikirkan hal-hal yang datang daripada Tuhan. Amin. Dan saya terus akan bersyukur. Itu memulai hari, saudara. Dengan hal itu, 1 harian, saudara akan penuh dengan berkat. Bagaimana caranya menaklukkan pikiran saudara? Saudara harus memaksakan. Jangan baper. Ada baper, menurut saya, baper itu ada baper negatif dan ada baper positif. Mendingan baper positif. Betapa Allah itu baik bagi saya. Thank you Tuhan, hari ini saya menerima berkat. Thank you Yesus, pikirin Tuhan. Daripada mikirin pacar, mikirin sebel nih si A, si B, si C, atau mikirin sekarang abis ini makan apa ya? Oh, saya mesti masak. Masak apa ya? Segala macam dipikirin. Mulai harimu memikirkan Allah. Dan 1 hari itu, saudara akan dipenuhi dengan Allah. Ayo praktek. Saudara mau praktek besok pagi? Mau. Yakin ya? Saudara janji sama Tuhan, coba angkat tangannya.
Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu malam ini. Mereka berjanji mau memperbaharui pikiran mereka, menaklukkan seluruh pikiran mereka kepada Kristus. Latih mereka dengan caramu Tuhan. Untuk begitu bangun pagi, mereka memikirkan Engkau, memikirkan firman-Mu. Paksakan mereka untuk memikirkan Engkau Tuhan, karena mereka merindukan itu. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi mereka, memberikan kemampuan kepada mereka, dan aku perkatakan, roh takut akan Allah turun atas mereka. Kebenaran Allah menjadi pakaian mereka. Kekudusan Allah menjadi pakaian mereka. Dan pikiran mereka akan penuh dengan yang baik, yang benar, yang kudus dan mulia. Di dalam nama Yesus, amin. Langkah-langkah mengalami terobosan dalam pemikiran. 1. Saudara kan ingin mengalami terobosan dalam pikiran saudara, amin. 1. Kenali musuhmu. Ayo, siapa yang punya musuh? Kenali musuhmu. Kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam pemikiranmu, kenali musuh saudara. Mari, siapa musuh saudara? Rani, musuhmu siapa Rani? Keinginan daging. Terus, Gunawan? Iblis. Iblis. Lalu Agape, siapa Agape? Iblis, Bu. Iblis. Krismon. Iblis, Bu. Iblis. Aduh, kasihan amat ya iblis ya. Anak. Pikiran, Bu. Pikiran. Saudara, musuh yang terbesar adalah, mari kita baca di Amsal 16 ayat 32. Ayo Messi, baca Messi. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berbuat kota. Merebut kota. Jadi musuhmu siapa? Iblis. Kita sendiri. Diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Diri kita Diri sendiri. Walaupun iblis bilang begini sama saudara. Ambil itu. Handphone nggak ada yang punya. Ambil itu. Iblis bisa membuat saudara ngambil nggak? Ayo, saya tanya. Saya bilang begini. Anak, pukul Agape. Nah, yang salah siapa? Saya atau anak? Ana. Mengambil keputusan. Jangan nyalahin iblis, kesian dia. Dia cuman mendakwa saudara, menipu saudara, membunuh saudara, itu kerjanya. Bukan maksa. Dia cuman ngasih ngelempar pancingan. Mereka hanya ngelempar kepada saudara ide-ide gila, ide-ide yang menyenangkan keinginanmu, ide-ide serakah, ide-ide yang menurut saudara wow. Tapi ingat, dia kan pendusta. Depannya doang yang enak. Di depannya aja yang enak. Ujungnya berakhir dengan maut. Nanti satu hari saya akan panggil teman saya, dia mempelai Lucifer. Saya ingin dia bersaksi kepada saudara. Bagaimana dia hanya diiming-imingi sama iblis. Ikut iblis enak loh, dikasih kembang golek, dikasih permen, dikasih kemewahan, dikasih duit yang banyak, bisa ngilang, keren kan? Bisa segala macem. Tapi ujungnya dia mau dibunuh. Iblis nggak bisa lakukan apapun kepada saudara, apalagi saudara di dalam Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi. Jadi saudara bilang begini, kalau saya mencuri, saya akan bilang gini, Tuhan, iblis tuh yang nyuruh. Terus Tuhan bilang, tangan siapa yang mengambil? Kalau Tuhan tanya nih sebagai hakimnya,
atau jaksa penuntut, dia nanya, yang ngambil tangannya siapa? Tangannya iblis, Tuhan. Lah. Iblis kan roh. Dia nggak bisa ngambil. Keputusanmu yang menentukan saudara sebagai pencuri atau bukan. Jadi saudara tahu siapa musuhmu? Diri sendiri. Bilang, musuh saya adalah saya sendiri. Musuh saya adalah saya sendiri. Aku akui ini di hadapan Tuhan. Aku akui di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, Bapa yang baik, tolong kami. Tolong kami. Berikan kemampuan ilahi kepada kami. Berikanlah kemampuan ilahi Untuk kepada berkata kami. tidak kepada dosa. untuk berkata Untuk tidak berkata kepada tidak dosa. kepada dosa. Allah Roh Kudus tolong kami. Allah Roh Kudus tolong kami. Untuk kami peka Untuk kami peka akan dosa. akan dosa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Materaikan aku Materaikan aku di dalam kebenaran-Mu. di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus. Jadi saudara, musuhmu bukan Pak Yonatan, musuhmu bukan Sarah, musuhmu bukan Agape, musuhmu bukan Ibu Esther, bukan Pak David atau siapa juga, musuhmu adalah diri saudara sendiri. Manusia terlalu rentan dengan segala hal yang negatif. Terlalu sangat rentan dengan segala hal yang negatif. Setiap kita disesatkan oleh keinginan kita sendiri yang seolah-olah benar. Kita seringkali ngerasa diri kita benar kan? Siapa yang ngerasa diri kita salah terus? Kita ngerasa. Sekarang gini, saya tanya. Messi dengan Tesi berantem. Sebetulnya lagi ngeributin apa coba? Ayo Messi jawab, Tesi jawab. Messi dan Tesi lagi berantem. Kira-kira ngerebutin apa? Ngeributin apa? Nggak ada berhentinya ini berantem gitu. Sampai Pak Erik sampai garuk-garuk kepala. Aduh, ntar lama-lama kepala saya botak dah katanya. Kira-kira menurut kalian berdua, kalian lagi ngeributin apa? Ayo, Messi dulu. Merebutin sesuatu yang nggak penting. Apa? Kalau udah tahu nggak penting, ngapain ribut terus? Misalnya cowok, Bu. Cowok, aduh. Tesi. Apa yang diributin sampai gini? Gitu. Tadi saya yang jawab, Bu, Tesi. Oh, Tesi. Ayo, Messi. Ngerebutin bonceng Pak Jo. Aduh, Pak Yonatan besok bonceng Esther aja lah ya. Saya bonceng lah Pak Jo. Atau saya yang supirin. Saudara, sebetulnya bukan diboncengin Pak Jo atau ngeributin cowok. Sebetulnya bukan itu. Apa yang saudara ributin sebetulnya? Egois. Kehendak kita. Kita lagi ngeributin maunya kita. Kita lagi memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Coba ya, kalau saudara ngalah, ribut nggak? Tidak. Coba kalau saudara sabar, ngontrol. Kan tadi musuh kita adalah diri kita sendiri. Coba kita sabar. Bakal ribut nggak? Coba kalau kita saling mengalah. Paulus bilang begini, berusaha hiduplah damai. Sebisa-bisa mungkin kalau itu tergantung daripada saudara, berdamailah dengan orang lain. Kalau kita melakukan firman ini, dunia aman, tentram, damai. Saudara nggak bakal nyalahin iblis. Iblis bilang, saya nggak salah dalam hal ini. Saya cuma ngasih ide yang memutuskan saudara, kata dia bilang gitu. Betul? Yang jadi musuh saudara adalah keinginan. Coba ya, mulai dari sekarang. Belajar ngalah. Belajar sabar. Kalau ada orang lain yang mau ngeboncengin Pak Jo, biarin aja. Sebetulnya saya yakin bukan kepengen boncengin Pak Jo. Apa yang saudara inginkan? Pengen keluar kan, jalan-jalan kan? Bebas dari rutinitas kan? Ayo ngaku.
Iya, Bu. Bagaimana bagaimana cara mengatasi bahwa yang jadi musuh saudara itu adalah diri saudara sendiri? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kenali motivasimu seperti saya tadi bilang. Apa yang saudara ributin? Mau dibonceng Pak Jo? Coba lihat tanya motivasi kepadamu sendiri. Apa benar pengen boncengin Pak Jo? Yakin? Kenali motivasi saudara yang terdalam. Akan membuat kita sanggup menguji cara pikir dan tindakan kita. Kalau memang saya mau boncengin Pak Jo atau setirin Pak Jo karena saya belas kasihan dan mengasihi Pak Jo sebagai pemimpin daripada Bisom, itu saudara dapat upah dari Tuhan. Tapi kalau motivasi saudara hanya untuk keluar dari Bisom, bisa jalan-jalan dan ditraktir ya Pak Jo, besok saya traktir saya Pak Jo. Dan ditraktir Pak Jo, traktir bakso atau gorengan, kalau saudara boncengin Pak Jo atau anterin Pak Jo, bisa dijajanin. Itu kan motivasi ya saudara ya. Betul? Ngangguk. Betul. Nah, motivasi itu yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang bikin ribut. Sekarang jadi kenal ya. Mari kita kenali motivasi kita. Dalam melakukan segala sesuatu, mari kita kenali. Jangan lari. Saudara datang di Bisom untuk belajar. Kedua, mengalami terobosan pemikiran yang kedua adalah, waduh, udah 8:30 saudara. Keluar dari kebiasaan lama. Pengalaman dan pilihan kita di masa lampau akan membangun pola pikir dan karakter kita saat ini. Contohnya seperti tadi. Kalau lingkungan saudara penuh dengan ketakutan, saudara akan jadi cemas. Kalau saudara dulunya sering kali diejek, dimaki, permusuhan yang ada di sekitar saudara, saudara jadi jagoan di luar. Saudara jadi jagoan, semua orang mesti kalah sama saya. Saudara kerjanya berantem. Tapi sebetulnya dalam diri saudara adalah orang yang paling kesepian. Orang yang sering berantem, yang kepengen kelihatannya jadi jagoan di tengah-tengah saudara, saya kasih tahu. Justru saudara harus kasihan sama dia. Dia orang yang rentan. Dia orang yang nggak percaya diri. Dia orang yang kesepian. Dia orang yang paling membutuhkan kasih. Coba sekali-sekali peluk dia. Coba sekali-sekali puji dia. Coba sekali-sekali kasih dorongan semangat. Coba. Waktu dia marah, jangan balas. Coba bilang sama dia. Tepuk-tepuk deh. Aku mengasihi kamu dan saya mengerti kamu. Tenang aja, semuanya baik-baik saja kok. Akan ada saudara akan lihat sebuah perubahan dari orang tersebut dan dari hidup saudara. Jadi saudara nggak rame. Amin. Sangat mudah. Sangat mudah asal saudara mau. Kan kita sedang belajar. Mari rubah kebiasaan kita. Kebiasaan lama kita rubah. Bagaimana cara mengatasinya? Memiliki tujuan yang jelas. Ini. Apa tujuanmu datang ke Bisom? Saya ingin saudara baca Matius 8 ayat 18-22. Saya senang kalau Agape yang baca Agape. Ayo Agape, baca lagi Agape. Kalau Agape jawab, saya nggak suka. Tapi kalau Agape baca. Matius 8 ayat 18-22. Matius 8 ayat 18-22. Hal mengikut Yesus. Ketika Amen. Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saya bertanya kepada saudara. Apa perbedaan dari dua orang ini?
Sari, coba jawab Sari. Kalau saudara tidak menyimak dalam pelajaran saya ini, saudara akan kelihatan. Karena saya akan sering kali bertanya kepada saudara. Yang satunya tulus mengikut Yesus, yang satunya dia masih mau pulang ke rumah untuk menghibur ayahnya. Segianto, coba jawab. Apa perbedaan orang yang pertama dan yang kedua? Bentar, Bu. Coba Yosua, bantu Yosua. Yosua jawab. Perbedaannya yang pertama dia Ada yang tahu? Kasih tahu saya, angkat tangan. Apa perbedaan orang yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama dia setia untuk mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Yang kedua, dia masih ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Dia mau ikut, tapi dia masih memikirkan hal-hal keluarga di belakangnya, Bu. Ada lagi? Agape kali ini boleh jawab. Agape, kesian amat Agape. Kalau menurut saya, Bu, orang yang pertama ini dia mau semangat ikut Tuhan, tapi malah Tuhan kasih jawaban yang kurang enak sama dia. Tapi yang kedua ini Tuhan udah ajak dia, malah dia mau kembali ke belakang malah, Bu. Saya simpulkan jawaban Agape yang benar. Yang pertama, dia kepengen melayani Allah, tapi bukan panggilannya. Tuhan bilang begini, binatang ada sarangnya, ada rumahnya, tapi aku nggak punya rumah loh. Intinya saya nggak bisa janjiin apa-apa. Yang kedua, panggilan Allah dalam hidupnya. Tapi yang orang yang kedua ini selengean, menganggap enteng. Nah, saya mau tanya kepada saudara, cara mengatasi keluar dari kehidupan yang kebiasaan lama adalah memiliki tujuan jelas dalam hidup saudara. Seperti sekarang, saya mau pergi ke lantai 1. Jadi saya harus keluar dari pintu ini, saya cari tangga dan ke lantai 1. Lantai 1-nya saya mesti tahu dulu tujuannya saya kemana. Ke dapur kah, ke ruang makan, ke ruang tamu, atau ke ruang keluarga. Saya harus pastikan dulu saya ke lantai 1 mau kemana. Saya pikir gini, oh saya mau masak, berarti saya berpikir saya masaknya di mana? Di dapur belakang apa dapur depan? Spesifik. Saya harus tahu tujuan saya secara jelas. Saya mau kemana? Begitu saya tahu kemana, saya harus berjalan. Saya harus melakukan sesuatu tindakan yang membuat saya sampai ke tujuan saya. Saya mau masak bakso ikan di lantai 1 di ruang dapur depan. Jadi saya keluar dari pintu kamar saya ini, dari ruang baca saya keluar, lalu saya lurus, belok kiri, saya turun, begitu turun saya belok ke kanan dan belok ke kiri lagi sampai di dapur saya. Dan saya harus memastikan saya mau masaknya pakai panci apa. Kompornya yang kecil atau yang gede. Jelas, detail. Sekarang saya tanya, saudara punya tujuan apa ke Bison? Ini PR yang ketiga. Tolong catat kepada saya, laporan kepada saya. Karya tulis. Saudara dipanggil atau kepengen?
Kalau dipanggil, responmu apa? Seperti saya dulu, saya dipanggil. Saya bekerja di bank. Saya dipanggil tahun 98 sebagai pendoa syafaat. Dulu nggak keren pendoa syafaat. Nggak ada gereja yang punya pendoa syafaat, itu nggak ada. Masih baru dan masih sesuatu yang aneh bin ajaib gitu. Apa pendoa gitu? Masih nggak ngerti, nggak kayak sekarang pendoa syafaat booming. Saya dipanggil meninggalkan pekerjaan saya untuk menjadi seorang pendoa yang kerjanya di ruang doa. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, dan nggak ada yang memperhitungkan. Nggak ada. Ketika saya pertama kali dipanggil Tuhan, tahun 97 akhir dan 98 saya resign, satu hal yang saya lakukan adalah, saya tahu tujuan saya kemana. Saya harus jadi pendoa. Saya upgrade diri saya cari buku-buku yang segala sesuatu tentang doa syafaat. Nabrak. Ada buku-buku yang benar, ada buku-buku yang salah. Karena saya nggak tahu dunia rohani, tiba-tiba saya datang ke Immanuel. Saya harus beli buku. Saya pendoa, dipanggil Tuhan sebagai pendoa. Saya upgrade diri saya belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Saya habiskan buku. Saudara lihat? Oh, nggak kelihatan ya. Ini ruang baca saya, itu rak-rak buku. Di ruang doa saya di lantai 3, itu ruang rak-rak buku. Ribuan buku di situ. Saya kasih judul, khusus teologi, umum, doa, kenabian, Roh Kudus, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya digerakkan Tuhan untuk belajar sesuatu, saya tahu, oh bukunya ini, judulnya kurang lebih ini. Dinomerin, saudara. Semua buku saya nomerin. Saya memiliki tekad, saya memiliki komitmen, saya mengerti tujuan saya kemana, dan saya punya waktu. Dalam sekian waktu, saya harus mengerti doa itu seperti apa. Allah maunya seperti apa. Secara knowledge, saya belajar, baca, banyak. Dan yang kedua, saya nggak bisa worship. Worship itu kayak apa? Zaman 97-an itu, nggak terlalu booming seperti ini, nggak tahu. Hanya yang tahu adalah Hillsong. Saya nggak tahu worship. Menyanyi di dalam roh itu kayak apa? Yohanes 4, ayat 23-24 itu nggak ada yang ngajar secara detail seperti hari ini. Saya cari tahu, saya beli kaset-kaset CD-CD Hillsong, dan saya nonton. Saya dengerin dia, cara ngomongnya, cara polohnya, pindah dari satu lagu ke lagu lain, cara mimpinnya, bagaimana dia flowing in the spirit. Saya belajar, saya sambil berdoa, saya nonton berjam-jam tentang itu. Kemana-mana saya pakai Walkman. Dulu kan nggak ada seperti HP, kayak sekarang ada. Itu. Saya pakai Walkman kemana-mana, saya selalu pakai Walkman. Lagu-lagu pujian penyembahan. Kemana-mana saya bawa Alkitab kecil. Dimanapun saya berada, saya baca Alkitab. Dimanapun saya berada, saya paksakan diri saya untuk berbahasa roh. Apa yang saudara hari ini lakukan akan menentukan hasilnya ke depan seperti apa. Itu belum cukup. Saya ikut seminar dari seminar 1 ke seminar 2, seminar 3, seminar 4. Saya ikuti semua. Saya ajak Linda, saya ajak siapa. Yuk kita ikut seminar doa, yuk kita ikut seminar. Bahkan saya ikut sekolah WL, worship leader. Saya ikut, saudara. Dengan Jeffrey Rambi. Dia gurunya. Dia masih muda. Kita ibu-ibu, udah 40-an, 39, 30-an lebih, 38. Saya diajarin sama anak kemarin sore. Dan buat saya itu nggak malu. Saya belajar. Saya tekadkan diri saya harus menjadi apa yang Allah mau. Saya puasa. Puasa Esther, puasa 40 hari, puasa Daniel. Setiap hari saya puasa. Setiap hari saya puasa. Saya paksakan diri saya puasa. Kenapa? Saya harus menjadi apa yang Allah mau. Karena saya punya tujuan. Kalau saudara hidup nggak ada tujuan, saya kasih tahu saudara, saudara nggak akan jadi apa-apa. Walaupun saudara ada label hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang kebanyakan. Nggak ada sesuatu yang wow dalam diri saudara. Saudara nggak bakal bisa jadi tempat pamerannya kuasa dan kasih Kristus dalam hidup saudara. Ketika Tuhan bangunkan saya jam 2 pagi, saya bangun.
Ketika Tuhan bilang seperti ini, Esther kamu ke Pluit, saya jalan ke Pluit, walaupun saya nggak tahu jalan. Saya nggak pernah tahu ke Pluit naik metro mini, naik mikrolet, dan jalan kaki saya nggak tahu. Tapi saya lakukan. Doakan Esther, begini. Dikasih tahu tentang hal banyak hal. Saya pergi berdoa, saya ikut. Pokoknya gini, apa yang Allah katakan, saya lakukan. Apa yang Allah inginkan, saya berikan. Apapun, termasuk uang. Apapun yang Allah mau, saya lakukan. Itu namanya bayar harga. Saya adalah tawanan roh. Saya terus katakan kepada saya bukan milik saya sendiri lagi. Tapi saya milik Allah. Keinginan saya adalah keinginan Allah. Apa saya ada keinginan untuk lakukan hal yang lain? Ada, jelas ada. Saya masih muda. 33 tahun, 34 tahun saya dipanggil Tuhan. Masih muda. Masih penuh dengan segala macam mimpi sebagai seorang perempuan. Tapi ketika saya tahu tujuan, saya berlari kepada tujuan. Saya nggak suka begini. Gimana bro kabarnya? Pelayanan gimana? Oh luar biasa, saya sih mengalir aja. Mengalir, kalau saya bilang nggak bisa. Males. Ngalir kan cuma ngikutin doang. Kalau airnya nggak ke tempat landai, kalau nggak ada tempat landai, adanya tempatnya di atas. Airnya ngalir nggak? Nggak, mentok. Begitu mentok, kulumutan, karatan, dan dibuang. Jangan pernah mau mengalir. Tapi cari Allah. Saya katakan kepada saudara begini, saudara masih muda, dipanggil Allah masih muda itu sangat luar biasa. Saya dipanggil Tuhan, udah berumur 35-an. Saudara masih 20-an, masih belasan. Mari, saudara harus punya tujuan. Saudara bikin PR kepada saya, panggilan atau keinginan. Itu yang keempat. Yang kelima, tujuanmu apa? Kalau itu panggilan, apa yang saudara akan lakukan untuk memenuhi panggilanmu? Kalau memang itu keinginan saudara, tujuanmu untuk mencapai keinginanmu menjadi hamba Tuhan, apa yang akan saudara lakukan? Saya akan habisi di sini. Cuman sedikit ya saudara. Cuman dua poin. Sekarang tujuanmu, kalau memang itu panggilan, apa yang akan saudara lakukan? Komitmen apa? Dan secara real, bukan hanya komitmen yang saya minta. Secara tindakan realnya saudara apa? Saudara, saya kasih tahu saudara gini ya. Sebuah jabatan, umpama gini, menjadi seorang guru, banyak guru di mana-mana banyak. Tapi guru yang khusus, yang berisi, yang punya ini, punya hikmat, jarang. Saya akan kasih kepada saudara satu dorongan semangat. Jangan pernah mau menjadi orang biasa. Jangan pernah mau. Mau menjadi orang yang di atas rata-rata. Kalau temanmu biasa di sini, saudara harus di sini. Tapi bukan bersaing untuk sikut orang ya, no ya. Cari di hadapan Allah. Cari di hadapan Allah. Karena saudara punya panggilan khusus satu dengan yang lain. Berbeda. Bagaimana saudara mengasah panggilanmu? Jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa banyak. Jadi hamba Tuhan yang kepengen kaya juga banyak. Kalau saudara cuma kepengen kaya, punya jabatan, punya duit, saya kasih tahu, keluar dari Bisom dan cari kerjaan di luar. Cari di sekuler. Cari kerjaan di luar. Cari duit di luar. Jangan jual Yesus dan jangan jual gereja-gerejaan. Cari di luar sana. Bisom di mana tempat saudara mengabdi dan mengejar kebenaran dalam hidup saudara. Di dalam kebenaran itu ada kasih, ada kuasa, plus ada berkat. Jadikan hidupmu tempat di mana saudara menjadi tempat pamerannya Tuhan. Jadi kalau mau lihat Tuhan, dia mah Tuhan tuh. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin dia seperti itu. Jadi nama Yesus yang dipuji, disembah di dalam hidup saudara.
bukan dirimu sendiri. Jangan lampiaskan seluruh keinginanmu di masa mudamu. Karena saudara akan diminta pertanggungjawaban di dalam kekekalan. Saudara akan dihakimi. Saya mengatakan ini bukan saya membenci saudara, bukan. Saya sedang memotivasi saudara untuk menjadi orang yang berbeda. Orang yang biasa-biasa udah banyak. Udah banyak. Mari kita berdiri, bangkit, berdiri menjadi orang yang berbeda. Orang yang luar biasa. Orang yang diurapi Allah. Orang yang melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Di Bisom akan muncul orang-orang yang benar, takut akan Tuhan, yang menyatakan kebenaran dan kuasa Allah. Dan orang akan melihat bagaimana Allah hidup di dalam hidup saudara. Amin. Saudara mau, berapa banyak orang saudara yang mau menjadi orang yang tidak biasa? Bapak lihat tangan-tangan di atas. Mungkin mereka hanya ingin mengangkat tangan karena 1-2 hal. Tapi ada di antara mereka, tangan-tangan di antara mereka Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu menjadi orang khusus di hadapan-Mu untuk melakukan pekerjaan khusus di waktu yang khusus Tuhan. Mereka ingin menjadi orang-orang yang khusus Tuhan. Mari Engkau melihat tangan-tangan itu. Mari Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus bagi kami, urapi setiap tangan-tangan yang terangkat. Kuduskan dan khususkan mereka, pisahkan mereka dari setiap orang yang ada di Bisom ini. Pisahkan mereka dan khususkan mereka. Ajari mereka dan limpahi mereka dengan urapan, dengan kuasa Allah yang baru, dengan hikmat, dengan kebenaran. Mampukan mereka untuk berkata tidak kepada dosa. Karena mereka khusus, dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan khusus di waktu yang khusus. Karena mereka orang-orang khusus Allah. Dan ketika mereka menjadi orang khusus, ada urapan yang khusus dilepaskan Allah atas hidup mereka. Ada bagian-bagian khusus yang dilepaskan Allah bagi hidup mereka. Tidak pernah sama. Kami percaya tangan-Mu ada atas mereka malam ini Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Saat ku hampiri tahta-Mu, kemuliaan hadirat-Mu, penuhi tempat ini. Amin. Saat ku datang memandang-Mu, yes Lord, kami memandang-Mu malam ini. Menyerukan nama-Mu, Kudus, 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 Tuhan Maha Mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, meminta selamanya atas manusia. Kudus, 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 Tuhan Maha Mulia, seisi dunia
Indonesia. Mari bisa saya undang saudara bangkit berdiri. Taruh tangan kananmu di dadamu. Roh Kudus ada di tengah-tengah engkau malam ini. Sekali lagi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Roh Kudus sangat mengenal saudara. Dan mau saya sampaikan berita yang sangat baik. Bahwa Yesus mengasihi saudara. Bapa mengasihimu, sangat mengasihimu. Apapun dan bagaimanapun situasimu malam ini, saya ingin sampaikan bahwa Dia mengasihi saudara. Dia ingin dekat dengan saudara. Dia ingin menyatakan dirinya kepada saudara. Hanya satu yang diinginkan Allah dalam hidupnya. Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Saudara tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara ingin memilih Yesus atau memilih dunia. Tentukan hidupmu malam ini. Sambil taruh tanganmu di dadamu. Naikkan pujian haleluya 12 kali. Saudara berdoa. Pilihan di tangan saudara. Allah memiliki tujuan di dalam hidupmu. Saudara diciptakan bukan untuk main-main. Allah terlalu mengasihimu. Saudara berharga di mata Allah. Saudara berdoa dan kakak Ana yang naikkan pujian ini. Apa tujuanmu ada di Bison? Maukah engkau menanggalkan jubah lamamu, pakaian lamamu, perbuatan-perbuatan lamamu sebagai pernyataan bahwa saudara mengasihi Allah? Sebagai pernyataan, aku mau memenuhi panggilanmu Tuhan di dalam hidupku untuk menjadi hamba-Mu. Saudara tidak dapat memakai dua pakaian untuk melayani Allah. Allah tidak menghendaki kemunafikan, Allah menghendaki kekudusan. Mari dedikasikan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Sebelum Allah melakukan pemisahan di antara saudara. Mari nyatakan perasaanmu kepada Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Nyatakan janjimu di hadapan Tuhan. Dan serahkan semua yang kau cintai. Entah itu perbuatan-perbuatanmu, entah itu apapun yang engkau miliki. Aku serahkan Tuhan kepadamu, ambil alih kemarahanku. Ambil alih rasa maluku Tuhan.
rasa gagalku. Ambil alih rasa bodohku Tuhan. Ambil alih rasa dibuangku yang tidak diinginkan oleh keluargaku sendiri. Ambil alih perasaan aku berbeda dengan yang lain. Allah sanggup memulihkan engkau. Allah sanggup membuat engkau menjadi baru. Asal engkau mau. Mari lentur di tangan Tuhan. Tempat yang engkau injak adalah tempat kudus Tuhan. Engkau tidak dapat bermain-main dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan besar atas hidup saudara. Kiara boshi kita karana namo. Bersama-sama jamah setiap kami Roh Kudus dengan lembut. Jamah setiap siswa-siswa dari depan sampai belakang. Jamah Pak Erik, jamah Agustin, jamah Pak Yonatan. Jamah setiap siswa malam ini adalah Roh Kudus dengan rohmu yang lembut. Engkau mengasihi kami. Engkau ingin membangun kami. Engkau ingin memulihkan kami. Kasih Allah mengalir atas setiap siswa. Urapan Allah turun atas mereka, membebaskan mereka daripada setiap ikatan-ikatan dosa. Engkau yang sanggup membebaskan mereka. Yes, Roh Kudus terus. Karena mau syikat, karena namo. Bebaskan mereka atas setiap kutuk-kutuk dosa. Atas setiap keikatan-ikatan dosa di dalam nama Yesus. Karena bebaskan mereka kalau mereka merasa berbeda. Kami berdoa khusus untuk Gamaliel Tuhan. Engkau balut lukanya hati ini. Perasaan tidak diinginkan. Perasaan tidak berdaya. Berkali-kali dia ingin mengakhiri hidupnya Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi Gamaliel. Kasih-Mu sempurna atas anak ini. Peluk dia malam ini ya Roh Kudus. Urapan Allah turun. Kasih Bapa mengalir atas Gamaliel di dalam nama Yesus. Sekarang nama si kata-kata gambaran Bapa dipulihkan. Gambaran Bapa dipulihkan atas Gamaliel. Sebagai laki-laki yang sempurna di hadapan Allah sesuai ciptaan Allah pada mulanya. Oh ya nama Allah pun ingin memulihkan engkau agape. Mari buka hatimu, izinkan dia memulihkan engkau. Izinkan Allah memulihkan dan menyembuhkan engkau. Kasih-Mu mengalir atas agape Tuhan. Kasih Bapa. Tuhan mengatakan aku Bapa-Mu. Aku tidak pernah menolak engkau. Aku tidak melihat kesalahanmu. Aku akan melindungi engkau. Engkau sangat berharga di mata Bapamu. Dan aku yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Engkau tidak perlu takut akan apapun juga karena aku Allah dan Bapamu. Yesus sangat mengasihimu. Pemulihan hati Bapa turun atas agape di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu agape. Urapan Allah turun atas agape malam ini. Korea nama Syekh. Pulih, dipulihkan di dalam nama Yesus. Matanya dibaharui, hanya akan memandang dan melihat engkau. Dan aku memutuskan setiap ikatan-ikatan yang mengikat hidupnya.
Name of Jesus. Seluruh penyimpangan-penyimpangan aku putuskan di dalam nama Yesus. Pemulihan turun atas agape. Dipulihkan secara total di dalam nama Yesus. Gambaran Bapa yang sempurna turun atas agape. Dan dia akan menjadi laki-laki yang sejati. Seluruh penyimpangan-penyimpangannya, aku katakan, kau tidak memiliki hak lagi atas hidup agape. Yes, Lord. Tuhan, mereka milikmu. Dan kau akan memulihkan gambar diri mereka satu persatu. Dan ada beberapa orang di tempat ini yang ingin kau pakai secara khusus, termasuk Erik. Bantu mereka untuk memiliki motivasi, untuk memiliki komitmen, berlari sedemikian rupa sampai kepada tujuan, dan mengupgrade dirinya secara skill dan secara roh. Turun atas mereka in the name of Jesus. Kami percaya Roh Kudus ada di atas mereka, mengurapi mereka, dan memulihkan mereka. Mereka akan bangkit berdiri menjadi orang yang berbeda di antara semua yang 15 ini. Mereka akan sangat terlihat dan akan sangat berbeda, dan tangan Allah turun atas mereka. Ada 2 orang dan 3 orang termasuk Erik. Saat ini aku lepaskan urapan Allah turun atas engkau. Masuk di dalam masa persiapan itu. Masuk di dalam masa persiapan itu karena kasih karunia Allah ada atas engkau. Dan Allah akan mengkhususkan engkau untuk melakukan pekerjaan khusus di waktu-waktu yang khusus. Karena engkau adalah milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Yonatan. Kira masyikata karana masyik. Kasih-Mu mengalir. Allah Roh Kudus mengurapi dia. Sehingga dia berjumpa pribadi dengan engkau. Dan mengalami lawatan Allah yang baru di dalam hidupnya. Mengubahkan cara pandangnya yang lama. Dan melihat hal yang baru di dalam engkau, di dalam roh. Di dalam nama Yesus malam ini mengalir. Urapan-Mu mengalir. Sehingga dia dapat melihat hal-hal yang datang daripada engkau ya Allah Roh Kudus. Dan dapat mendengar dan mengalami engkau. Pembaharuan roh. Pembaharuan jiwa. Pembaharuan pikiran. Itu terjadi atas Pak Yonatan di dalam nama Yesus. Sebelum segala sesuatunya berakhir, dia akan mengalami perubahan radikal tentang siapa engkau dan mengalami engkau. Dan dia akan menjadi pribadi yang berbeda karena engkau. Tujuan hidupnya diubahkan Allah malam ini. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati Agustin. Buat dia sejajar dengan Erik. Buat dia menjadi seorang penolong dengan Erik. Buat dia memiliki hikmat seperti yang dilukiskan dalam Amsal 31. Kasih-Mu mengalir atas Agustin. Roh nasihat turun atasnya. Roh nasihat turun atas Agustin di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami percaya kekuasaan daripada Roh Kudus menghinggapi setiap siswa-siswi daripada Bison. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan. Kami bersuka karena kasih-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkata sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam.